Selamat malam, atau mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, terserah di zona waktu manapun Anda menyaksikan ini. Welcome to Cookies, kumpulan kisah inspirasi. Kok saya nggak salah tuh nyanyiinnya ya. Perkenalkan, nama saya adalah Willy. Saya adalah host untuk Cookies, kumpulan kisah inspirasi yang barusan saya pelajari jinglenya. Nah, gimana kabar para servants semua? Semoga tetap bersemangat di tengah kepadatan pelayanan masing-masing. Because God is always with us. Makanya kita bisa tetap semangat begitu. Nah, hari ini sebagai episode berikutnya dari Cookies, episode kedua, kita akan mendengarkan kisah inspirasi lainnya dari seorang narasumber yang sebenarnya saya juga baru kenal gitu ya. Nah, supaya bisa sama-sama ngobrol dan kita kenalan lebih lanjut dan dengarkan kisah inspirasinya, kita mau berkenalan dengan salah seorang utusan lintas budaya yang tergabung dalam organisasi misi WEC Internasional. Beliau adalah Kak Eli. Kita sambut. Yang mau tepuk tangan boleh. Kalau nggak bisa tepuk tangan, Kak Eli, selamat malam kali ya, karena kita rekamannya malam hari ini. Malam Bro Willy. Nah, Kak Eli, kan tadi saya cuma singkat aja nih ngasih perkenalannya. Boleh nggak kita kenal lanjut? Kak Eli ini alumni saat angkatan berapa? Iya, kayaknya saya jauh banget ya sama Bro Willy ya. Saya ini angkatan 93. Wow, angkatan 93. Bukan? Baru lahir tuh. Iya. Oke, angkatan alumni 93 tahun sih. Berarti masuknya tahun 93. Masuknya iya 93. Dulu Berarti 2001 lulusnya, karena dulu untuk sarjana itu 5 tahun lebih. Oke, panjang juga tahun. Untung saya tidak sampai selama itu. Jangan sampai selama itu. Oke, Kak Eli, mungkin yang tahu pelayanan Kak Eli sekarang cuma ya. Nah, saya mau tanya gitu supaya lain yang mendengarkan ini juga bisa tahu Kak Eli pelayanannya di mana dan sejak tahun berapa pelayanan itu? Iya, saya seperti yang tadi disebutkan sama Bro Willy, saya kan bergabung dengan lembaga misi WEC dan melayani di salah satu negara di Asia. 4 tahunan ya, sekitar 4 tahun di sana, melayani di antara suku-suku minoritas sih secara khusus gitu. Karena kan kalau lembaga misi WEC itu kan memang jangkauannya kan suku yang terabaikan, yang belum ada gereja lokal dan juga yang Kristen tuh belum sampai 1% gitu. Oke, berarti sejak 2018 ya? Iya, 2018. Kalau saya boleh tahu dari sejak lulus kemudian pelayanannya seperti apa tuh? Dari mana ke mana? Melalang buana sih ya. Praktek itu di Bangka, di GP Kris Pangkal Pinang. Kemudian cukup lamanya itu sendiri di dunia pendidikan di Kalam Kudus Surabaya. 17 tahunan ya mungkin ya. Kemudian sebelum kemudian mempersiapkan diri masuk di WEC ini, saya sempat di Ambon, Kalam Kudus Ambon, sekitar hampir 2 tahunan. Gitu. Jadi paling banyak itu pelayanannya di dunia pendidikan. Kalau saya boleh tebak, sebagai utusan lintas budaya atau yang dulu kita mungkin lebih familiar dengan kata misionaris gitu, kayak pengajar gitu ya. Oke. Nah, boleh nggak diceritain ke kita akhirnya memutuskan ke negara itu yang ada Asia itu? Iya, sebenarnya perjalanan panjang ya. Tapi kalau saya singkatkan tuh, waktu saya percaya Tuhan Yesus SMP itu ada panggilan untuk pelayanan misi lintas budaya. Tapi dalam pandangan saya pada waktu itu ya sekitar 20 tahunan tuh ada banyak cara yang saya usahakan ini ya, untuk bisa terlibat dalam pelayanan misi. Jadi tadi kan saya sempat sebut ya 17 tahun, berapa tahun tuh di dunia pendidikan gitu. Rasanya kemudian nggak mungkin deh lagi dalam pelayanan misi lintas budaya. Tapi 2016 itu
Tuhan ingetin lagi sama saya untuk panggilan mula-mula sebenarnya. Jadi cuman waktu itu saya sempat kayak gini loh, sudah posisi tuh ibarat kalau kita dalam dunia pelayanan kan udah posisi yang nyaman lah kayak gitu ya. Udah pendeta lah ibaratnya gitu ya. Terus jadi direktur sekolah gitu kan. Itu kan zona nyaman kita lah, istilah zona nyaman. Terus Tuhan ingatkan kembali untuk panggilan pelayanan misi. Tapi sebenarnya saya nggak pernah lari dari panggilan untuk pelayanan misi. Tetapi pintu itu terasa nggak buka. Menurut saya pada waktu itu ya. Jadi kayak nggak ada pintu yang Tuhan bukakan. Sampai pada satu titik yaitu Tuhan ingatkan saya panggilan itu dan saya merasa loh Tuhan ngapain saya pelayanan misi kalau setelah sekian tahun gitu ya. Setelah puluhan tahun saya pelayanan, apa maksud Tuhan kayak gitu. Jadi kayak saya itu rasa sia-sia gitu ya, rasa sia-sia dan kemudian maksudnya sia-sia pelayanan sekian lama dan sudah di puncaknya istilahnya dalam pelayanan, kok kemudian kayak ditarik mundur kayak gitu kan, kayak ditarik mundur. Tetapi saya akhirnya menyadari ketika waktu itu saya sebenarnya cuma jalan-jalan ke negara itu, kemudian lihat fakta kayak gitu di lapangan itu banyak sekali anak-anak yang minum minuman keras. Mereka kemudian di jalan-jalan itu judi gitu ya, terus mereka itu ya pakai kayak jimat-jimat gitu, duduk di pinggir jalan, terus banyak anak-anak itu yang mereka juga sangat, karena itu negara miskin ya tempat saya pelayanan itu ya, jadi sangat prihatin. Nah saya kalau jalan-jalan itu kan biasanya nggak tempat rekreasi saja, saya ingin kenal budaya mereka dan sebagainya. Nah disitulah kemudian Tuhan tuh taruh hati pada saya gitu, Tuhan taruh hati untuk melayani anak-anak gitu sebenarnya. Tapi nanti kalau saya boleh cerita lebih lanjut nantinya itu ya lewat anak-anak dan semuanya ternyata nggak kebetulan. Jadi hampir 20 tahun saya melayani di dunia pendidikan karena Tuhan punya rencana mempersiapkan saya untuk terjun atau menjangkau jiwa di negara tersebut lewat dunia pendidikan yang sangat amat efektif gitu. Oke. Sedikit disclaimer dulu untuk para penonton ini ya. Memang ada ketentuan gitu sebagai utusan lintas budaya atau sebagai misionaris itu tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diberitahu di negara mana mereka melayani gitu, supaya ya mungkin kode etiknya seperti itu. Begitu nggak ya Kak Eli ya? Apa saya salah? Sebenarnya masing-masing negara itu beda ya. Kayak saya ini kan di Ken ya. Kita itu ada istilahnya FAN, ada istilah Ken, macam-macam lah ya. Kalau FAN itu kan free ya, free access nation gitu. Nah kalau negara yang saya layani ini termasuk Ken. Ken itu Creative Access Nations gitu ya. Jadi saya, nah itu juga C-nya itu bisa jadi close gitu ya. Close. Jadi negara dengan aksesnya yang benar-benar negara tertutup dan kalau kita ke sana memang perlu kreatif. Makanya saya ke sana nggak bisa tuh bawa embel-embel pendeta. Gitu. Nggak bisa ngomong saya ini ULB. Jadi perlu kreatif, makanya platform saya ke sana sebagai seorang guru. Itu ya. Jadi jangan pada curiga gitu, apaan sih ini negaranya gitu. Itu ada itu tadi ada yang fan, ada yang Ken. Gini bro, kalau ada yang memang penasaran, nanti kontak aja sama hostnya, saya ajak ke sana gitu ya. Nah, kontak saya lewat, nggak tahu lewat mana coba kan? Mau dimunculkan gitu, Instagram saya, mau DM boleh, mau follow boleh. Jadi promosi. Oke, nah setelah 4 tahun melayani di negara tersebut, pengalaman berbagi Injil, sharing the gospel yang kesan banget buat Kak Eli. Ada sih ya. Jadi kalau di lembaga misi WEC itu sebenarnya boleh pelayanan itu setelah 2 tahun atau 1 tahun, ada kebijakan lokal juga gitu ya. Tapi waktu itu setelah 2 bulan ada pintu yang Tuhan bukakan gitu ya. Ada sekolah-sekolah negeri itu yang minta untuk kami itu mengajar mereka tetapi free gitu ya, jadi kayak bantu mereka saja kayak gitu. Nah waktu itu nggak banyak ULB yang bersedia karena itu kan masalah beban dan panggilan juga ya. Nah saya lihat WEAN tuh banyak tapi pekerja sedikit dan saya bilang oke, saya mau
belajar gitu ya. Maksudnya karena saya ada sisi yang lain sih. Saya itu mulai kesulitan belajar bahasa negara tersebut karena susah banget gitu ya. Bahasanya itu susah banget. Kalau kita bahasa Mandarin kan kalau nggak salah ada 3 tone ya. Negara tersebut tuh 5 tone-nya gitu. Dan itu artinya bisa berbeda-beda gitu kan. Nah, saya masuk kan udah berusia juga. Jadi saya pikir saya mesti learning by teaching gitu. Nah, jadi 2 bulan tuh saya ngajar. Nah, waktu saya ngajar, saya tuh nggak hanya kenal anak, tapi kemudian karena saya suka jalan orangnya, bisa kenal orang tua, keluarga mereka, dan sebagainya. Nah, satu kali saya tuh pindah rumah. Jadi biasa saya tinggal di kota, kemudian saya pindah di desa, gitu ya, pindah di desa dekat tempat saya ngajar gitu. Nah, waktu pindah di sana itu karena banyak anak-anak yang sudah tahu saya sebagai guru mereka, terus kan bertetanggaan lah kayak gitu. Nah, tiap hari tuh mereka ketok-ketok pintu saya gitu, ketok-ketok gitu ya, guru gitu. Nah, saya senang-senang aja kan, pengen belajar bahasa gitu. Ya bisa interaksi dengan anak-anak. Nah, itu biasanya anak yang datang tuh umur 4 sampai SMP kelas 3 atau SMA 1 kayak gitu. Nah, bermulanya dari situ ya, mereka sering datang, saya welcome. Tapi satu kali karena saya masih dalam masa belajar bahasa, anak-anak itu kemudian waktu saya lagi ujian, mereka ketok-ketok dan saya bilang waktu itu saya doa sama Tuhan, saya benar-benar hari ini mau konsentrasi belajar, dan waktu itu saya pusing gitu ya, kepala saya benar-benar pusing. Saya pengen istirahat, tapi anak-anak itu terus gedor-gedor pintu sampai akhirnya itu ada yang melempari rumah saya itu dengan batu. Saya dengar klotak. Saya bilang, aduh Tuhan, saya benar marah ini, jengkel ini, kurang ajar ini anak gitu. Masa kok nggak tahu saya ini lagi tidur kah, istirahat kah, dan mereka tiap hari sudah kesini gitu ya. Jujur aja pada waktu itu saya itu merasa kayak ada rasa terganggu gitu ya. Dan saya bilang, Tuhan saya nggak mau bukakan pintu rumah hari ini. Saya nggak mau buka pintu buat mereka gitu ya. Tetapi semakin saya doa seperti itu, tuh pintu itu semakin pintu pagar itu digedor-gedor dan lemparan batu itu semakin banyak. Nah pada saat seperti itulah gitu ya, saya tuh sampai akhirnya itu dalam masa pelayanan itu saya nggak pernah nangis sebenarnya. Hari itu saya nangis di hadapan Tuhan, bilang, aduh Tuhan saya benar-benar terganggu. Tapi ketika saya ngomong Tuhan hari ini saya benar-benar terganggu, ada lintasan gitu ya, memori saya waktu masih kecil. Jadi saya kan latar belakang keluarga saya kan Muslim gitu ya. Jadi ada satu lintasan ingatan ketika saya masih SD. Ada seorang jemaat dari itu buka rumahnya untuk kayak yang namanya itu Happy Saturday gitu ya, kayak pos PI anak-anak gitu. Jadi saya pertama kali mengenal Yesus Kristus itu kan di rumah jemaat tersebut. Nah jadi waktu saya bilang Tuhan saya nggak mau buka pintu, saya capek, saya letih. Lintasan itu seperti kebuka gitu ya, filmnya itu kayak kebuka kembali, dan saya bilang saya minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan ingatkan kamu mengenal Tuhan karena ada orang yang buka pintu. Dan jangan pikir anak-anak itu nggak berharga gitu ya. Jadi hari itu saya berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan saya mau buka rumah saya untuk itu Happy Saturday. Nah kenapa saya bilang ini berkesan sekali? Karena dari 5 anak, kemudian rumah saya itu kan 2 lantai ya, rumah petak gitu, jangan bayangkan rumah gede gitu ya, rumah petak kayak gitu ya. Jadi lantai pertama itu saya nggak bisa pakai untuk apa, Mbak. Dan saya pasang AC itu di lantai 1 ya. Dan lantai di sana itu cuacanya 42 derajat, Bro. Kemudian jadi untuk Happy Saturday itu saya pakai lantai 1 karena nggak cukup lagi. Jadi saya yang biasa tidur di bawah saya pindahkan ke atas, rumah saya kan los gitu ya. Jadi itu sampai kemudian 70 sampai 80 anak, nggak cukup, Bro. Dan saya lihat tuayan itu memang benar-benar luar biasa. Karena dari inilah kenapa saya bilang berkesan. Karena bukan hanya Tuhan buka memori lama saya, bukan juga kemudian Tuhan juga pakai lewat anak-anak ini gitu ya. Lewat anak-anak ini saya bisa kemudian jangkau orang tua mereka, jangkau sanak famili mereka, bahkan dari anak-anak yang lempar batu itu ada 15 remaja yang kemudian dimuridkan sampai percaya Tuhan Yesus gitu. Wow. Nah bagi saya itu ya, jadi itu bagi saya tuh kayak jangan remehkan anak-anak dah kayak gitu loh. Karena dari anak-anak itu akhirnya bisa jangkau orang tua gitu, Bro. Ya. Ini menarik sih, menarik banget. Ya semoga dari obrolan kita ini juga, ya nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang muncul gambaran-gambaran kenangan waktu Tuhan panggil gitu ya, semoga itu juga bisa menegur kita lagi, mengingatkan kita lagi, ya. Oke, nah supaya makin seru, tadi saya dengar ada kesulitan itu, khususnya bahasa.
Selain bahasa, apalagi yang sulit? Atau apa aja hal-hal yang Kak Eli ini temukan sulit gitu sebagai seorang utusan lintas budaya? Kalau ini kan karena ya, maksudnya negara yang tertutup. Ya, jadi negara yang tertutup ya, sangat amat tertutup. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana memberitakan Injil itu secara kreatif. Karena begini, dalam konteks negara yang saya layani itu orang asing itu nggak boleh PI ya. Kalau ketahuan PI, kalau nggak dideportasi ya dipenjara sebelumnya gitu kan. Nah jadi itu benar-benar butuh kreativitas. Dan kemudian yang kedua saya ada tantangan ya. Jadi dari kebijakan negara tersebut tuh susah. Jadi jangan pikir kalau kita di Indonesia ya masih bebas kan kasih traktat gitu ya. Di sana jangan sampai kirim traktat gitu ya atau kasih traktat, nggak bisa. Karena apa? Orang sana itu mirip orang Indonesia baik ya, memang mereka sangat welcome gitu sama orang-orang baru gitu. Tapi kalau mereka merasa terusik, mereka akan lapor biasanya gitu loh. Nah, jadi penting bagi saya untuk mengenal mereka terlebih dahulu, menjalin relasi dengan mereka, duduk bersama-sama dengan mereka, bisa ngobrol obrolan santai, sehingga saya mesti bisa semua dengan hikmat Tuhan. Bagaimana kalau sampai mereka itu kemudian pancing saya ibarat, atau saya sebenarnya mancing mereka tanpa mereka sadari gitu kan, sampai mereka tanya gitu. Jadi misalnya tanya, kenapa sih kok kamu nggak minum bir? Kenapa sih Eli nggak minum bir gitu? Gitu kan? Kenapa nggak minum bir? Kita tidak dengar ya semuanya ya. Kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi tantangan itu dari kebijakan negara tersebut tuh pasti. Kemudian saya kan pernah juga, karena teman saya itu ULB juga masuk ke sana tapi ilegal. Nggak seperti saya, maksudnya jelas gitu ya, maksudnya ini. Jadi ternyata dia ini sudah dikiting ya, diawasi gitu loh sama intelnya mereka, dan dia itu berteman dengan saya gitu. Jadi itu sempat itu. Jadi saya sempat mengalami hampir menjadi target mereka juga kayak gitu. Hampir ya, tapi belum ya. Hampir, tetapi bukan hampir karena dia kan fokusnya ke orang yang satu itu. Iya. Ke orang yang satu. Bukan jadi target utamanya. Bukan target utama gitu. Oke. Baik. Nah, di tengah kesulitan yang tadi Kak Eli ceritakan gitu, pernah nggak sampai akhirnya ngerasa putus asa, ngerasa down, ngerasa, ngapain sih masih di sini gitu? Pernah nggak sampai kayak begitu? Kalau putus asa enggak, down juga enggak. Sebenarnya ya, sampai hari ini pun justru saya tertantang gini. Kalau saya simpel gini aja, saya merasa bahwa saya tidak muda lagi dan bisa pergi ke sana dengan disupport oleh gereja pengutus saya itu sungguh sangat bagi saya itu kemurahan Tuhan, dan saya seperti berhutang dengan Tuhan juga masalah keselamatan gitu ya. Jadi saya pikir waktu saya nggak panjang gitu, dan di sana karena itu negara tertutup, setiap hari itu seperti peperangan gitu. Jadi saya mesti gunakan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi putus asa enggak, meskipun bahasa sangat bagi saya awal-awal itu sangat sulit dan sempat pening kepala juga gitu ya, tapi akhirnya kan lewat. Cuman ada tantangan yang saya tidak pernah pikirkan sama sekali, yaitu masalah kesehatan. Jadi saya selama di Indonesia itu nggak mengalami problem yang sangat besar ya, masalah kesehatan gitu. Dan waktu saya berangkat ke negara ini itu ya, saya bawa semua obat dari Indonesia gitu ya. Pokoknya saya bawa satu-satu gitulah gitu. Tapi ada satu obat yang nggak bawa ternyata, nggak kebawa gitu ya, obat alergi. Obat alergi. Nah tapi bro begini, selama di sana itu 1,5 tahun saya itu bergumul dengan masalah kesehatan. Dari ujung rambut saya sampai ujung kaki itu gatel, bentol, dan bentolnya berbeda-beda. Jadi di atas itu kayak orang jerawat tapi nggak ada isi. Terus muka saya itu bisa hitam-hitam ya, bentol-bentol terus hitam gitu ya. Terus nanti tangan saya, paha saya itu ya, itu tuh kayak biduran, tapi bentolnya tuh gede-gede gitu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki saya tuh beda banget gitu loh. Gatelnya luar biasa.
Nah itu 1,5 tahun sampai saya harus pergi ke negara tetangga untuk berobat ke dokter spesialis 10 kali dan itu habis duit cukup banyak. Nah ke ini pun apa nggak saya pikir alergi dan sebagainya. Sampai pada satu titik, karena tadi kan saya cerita saya itu orangnya suka jalan kan, suka jalan, maksudnya itu suka visitasi, maksudnya saya nggak mau buang waktu lah kayak gitu ya. Nah jadi satu titik itu saya nggak berani keluar, Bu. Dan saya nggak berani untuk pergi ke sekolah, nggak berani ngajar gitu, berangkat ngajar tuh nggak berani. Kenapa? Setiap kali saya ketemu orang tuh atau ke rumahnya orang bilang, aduh kenapa sih Eli kamu kok gini gitu ya? Karena orang sana kan wajahnya mulus-mulus. Dan saya seumur hidup tuh nggak pernah punya problem jerawat gitu ya, masih nggak ada lah apa gitu ya. Tapi orang selalu bilang, kenapa sih kamu gini ini? Dan seolah-olah itu ada penolakan gitu loh. Ketemu saya itu kayak menolak gitu. Jadi sampai satu titik itu saya merasa apa? Saya kan orangnya saya termasuk orang yang percaya diri gitu ya. Jadi nggak ada apa yang membuat saya takut tuh nggak ada gitu. Nggak ada yang membuat saya itu istri itu minder. Tapi ada satu masa 2 minggu itu saya benar-benar minder ya. Jadi orang yang percaya diri jadi tiba-tiba minder, rasa malu dengan apa ya badan saya dan saya bukan nggak hanya mau ya, takut keluar. Saya takut keluar, saya tidak mau pergi besuk orang, saya tidak mau pergi ke sekolah gitu sampai kayak gitu. Nah di titik itulah kemudian saya bukan depresi tapi saya rasa kayak bukan putus asa juga tapi kayak rasa ketakutan bro gitu loh, ketakutan dengan aduh nanti kok ini gimana. Di masa seperti itulah saya kemudian menyadari bahwa ternyata ada yang namanya peperangan rohani, bahwa setan itu kan juga nggak senang sama kita kan, nggak senang waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan yang dihantam adalah yang dihantam adalah titik lemah saya atau titik yang gini loh. PI ini kan butuh kita keluar kan, benar nggak? PI ini kan butuh kita pergi ke orang-orang kan. Terus saya dibuat nggak pergi gitu, kebayang kan? Ya, paham. Itu bro, itu benar-benar kayak itu saya nggak bisa ngomongnya, bukan stres sih, bukan putus asa, tapi kayak merasa kayak hantam diri saya sendiri sih, minder gitu loh. Jadi kayak minder, jadi kayak rasa ya nggak percaya diri aja gitu untuk keluar. Kebayang nggak kalau saya nggak sembuh? Iya. Nah, di titik yang seperti itu, akhirnya apa yang bikin Kak Eli akhirnya berani untuk ya akhirnya memaksa diri untuk keluar lagi gitu, PI lagi. Apa yang bikin motivasi lagi? Jadi waktu yang itu tuh kan saya sempat kontak sama Pendeta Ramiati itu ya. Jadi kemudian dikenalkan sih sama satu dokter Pinkan. Waktu lihat foto-foto saya itu ya, wah ini parah dibilang kata dokter Pinkan. Ini parah ini. Maksudnya itu udah pokoknya kalau ngomong itu tuh sudah tingkat parah lah. Akhirnya dia tuh kasih saya resep 3 obat. Nggak ketemu sih sebenarnya awal-awal tuh saya cukup lama cari itu ya. Nah itu yang waktu saya cari itu juga plus pas masa-masa bergumul tadi itu loh bro. Saya cari akhirnya cuma ketemu 1 obat dan tahu nggak harganya berapa? Rp4.000 kok dirupiahkan. Kalau duit sana itu cuma 2.000. Cuma 2.000 bro. Terus lucu lagi apa? Pada saat saya minum itulah sehari atau 2 hari sebelumnya itu ya, sebelum saya ketemu obat itu, saya itu sudah pada titik sadar bahwa ini peperangan rohani ini. Gitu. Jadi saya bilang sama Tuhan saya nggak mau hanya gara muka saya seperti ini, kondisi kesehatan sini seperti ini, terus saya nggak pergi keluar. Jadi itu sebabnya kemudian saya keluar sambil mulai cari obat itu. Habis minum obat itu bro, sampai hari ini nggak ada problem masalah kulit lagi. Gila nggak cara Tuhan gitu ya? Cara Tuhan itu luar biasa lah. Saya nggak speechless lah kayak gitu. Cara Tuhan tuh merinding kadang-kadang kalau ingat. Dan ya setidaknya sih ini buat saya juga jadi mengingatkan lagi gitu ya. Kadang ketika kita pakai istilah peperangan rohani, mungkin saya anak milenial gitu ya, masyarakat modern. Jadi kayaknya peperangan rohani mestinya yang pengusiran setan lah, yang pokoknya yang berbau kuasa-kuasa gelap. Perdukunan gitu. Mungkin
ada di kepala saya gitu, dan mungkin orang-orang di usia saya atau di komunitas saya. Padahal dalam usaha penginjilan pun ya itu udah sebuah peperangan rohani begitu ya. Ya Betul. ini juga mengingatkan kita lah ya, bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya, dalam setiap momen yang kita lakukan ya itu adalah sebuah peperangan rohani gitu ya. Bener bro. Oke. Saya kasih cerita sedikit ya. Boleh. Jadi tuh saya sebenarnya saya kan banyak urusan dengan kuasa gelap selama pelayanan dulu ya, sebelum ke negara tersebut. Saya tuh siapkan mental, siapkan hati untuk peperangan itu yang dengan kuasa gelap, karena di sana memang tempatnya. Di mana-mana itu banyak boneka-boneka kayak jalangkung apa-apa gitu loh. Karena kan mereka kan selain mereka animis tapi juga Buddha kan kayak gitu. Jadi pokoknya banyak berbau mistis itu banyak banget. Saya siapkan diri untuk itu. Ternyata selama di sana nggak pernah ngalami yang mistis-mistis. Yang alaminya ternyata yang diantem kan saya sendiri gitu. Oke, ini pengalaman yang seru sekali dari Kak Eli. Nah, Kak Eli, karena rasanya waktu kita tidak banyak gitu ya, Kak Eli punya pesan apa untuk rekan-rekan alumni yang mungkin juga menyaksikan ini? Kalau pesan pasti masih muda kali ya. Cuman saya ingin berbagi gini sih, bahwa panggilan Tuhan atas hidup kita itu nggak pernah salah gitu. Kadang Tuhan izinkan kita berproses terlebih dahulu untuk kemudian mengerjakan pekerjaan lain yang mungkin jauh lebih besar yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan dari semula. Jadi kalau kita melewati proses itu, jalani itu semuanya dengan taat kayak gitu. Jadi, dan kemudian yang kedua, kalau kita terpanggil untuk pelayanan misi lintas budaya, bagi saya sih jangan pernah takut lah. Banyak ada teman-teman saya juga ya, alumni juga takut meninggalkan jabatan, maksudnya gimana dengan keluarga, dengan anak dan sebagainya. Saya yakin kalau Tuhan yang memanggil, bagian kita kan taat saja. Jadi kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang siapkan segala sesuatunya deh, sampai tujuan Allah itu tergenapi lewat hidup kita. Itu sih yang mungkin saya ingin bagikan untuk kita. Dan terakhir, jangan pernah lupa PI menginjili, karena kadangkala kita sudah jadi gembala sidang, jadi direktur sekolah, jadi kepala sekolah, lupa untuk amanat agung Tuhan, memberitakan kabar baik. Terima kasih untuk Kak Eli untuk waktunya dan juga sharing-sharingnya untuk kita hari ini gitu ya. Jujur saya sangat terberkati lewat Kak Eli yang sudah membagikan cerita-ceritanya. Ya semoga ini juga ceritanya bisa memberkati dan menginspirasi kita semua. Dan yang pasti jangan lupa tuh tadi pesan dari Kak Eli untuk terus memberitakan Injil gitu ya. Di tengah kesibukan kita. Never forget to share the gospel. Tetap semangat karena Tuhan sudah memerintahkan itu lewat amanat agung. Saya Willy, siap menginspirasi dan memberkati. See you di Cookies selanjutnya. Tuhan memberkati.